Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi dengan tema perusahaan dagang. Dosen pengampu Ibu Desi Erigawati, SE, AK, MSI. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Akuntansi perusahaan dagang: selayaknya perusahaan jasa, dalam perusahaan dagang pun ada kegiatan akuntansi yang penting bagi perusahaan. Dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat 4 komponen penting, yaitu barang masuk pembelian, barang keluar penjualan, kas masuk pendapatan, serta kas keluar pengeluaran. Ada beberapa transaksi yang biasanya terjadi di dalam sebuah perusahaan dagang. Misalnya, yang pertama, pembelian barang dagang secara kredit ataupun tunai. Yang kedua, retur pembelian. Yang ketiga, beban angkut pembelian. Yang keempat, pembelian. Yang kelima, penjualan barang dagang secara kredit ataupun tunai. Yang keenam, retur penjualan. Yang ketujuh, potongan penjualan. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Dalam suatu periode akuntansi dalam perusahaan dagang terdapat beberapa akun yang tidak terdapat pada akuntansi perusahaan jasa, yaitu yang pertama, akun pembelian. Sebelum dijual kepada konsumen, barang-barang dagangan yang masuk ke dalam perusahaan akan dicatat di dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Segala jenis kegiatan penjualan barang dagangan yang dilakukan perusahaan kepada baik itu konsumen maupun perantara akan dicatat di dalam akun ini. Yang ketiga, akun persediaan. Data mengenal ketersediaan barang dagangan perusahaan dalam suatu periode akan dicatat di dalam akun ini. Yang keempat, akun harga pokok penjualan atau HPP. Tidak lupa harga pokok yang digunakan perusahaan pada saat menentukan harga beli barang yang akan dijual dalam suatu periode serta dipengaruhi oleh harga pasar akan dicatat pula di dalam akun ini. Yang kelima, akun potongan tunai. Apabila perusahaan memberikan potongan harga alias diskon bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang secara tunai. Hal tersebut akan dicatat di dalam akun ini. Yang keenam, akun potongan pembelian. Serupa dengan akun potongan tunai, jika perusahaan mendapatkan potongan harga atau diskon dari produsen barang dagangannya karena telah melakukan transaksi pembelian barang secara tunai atau secara lunas, maka hal itu akan dicatat di dalam akun ini. Yang ketujuh, akun potongan penjualan. Akun satu ini akan menyimpan sekaligus melakukan analisis terhadap data tentang barang yang telah terjual pada konsumen, namun dikembalikan lagi pada perusahaan. Yang kedelapan, akun beban pemasaran. Akun ini akan melakukan pencatatan terhadap beban-beban yang ditanggung perusahaan dalam menjual barang dagangannya hingga sampai kepada konsumen. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama, perusahaan akan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam jumlah yang masih sedikit. Bila transaksi sudah cukup banyak dan terdapat beberapa transaksi yang sering berulang, maka pencatatan akan dipindahkan ke dalam jurnal khusus. Dari jurnal khusus akan dilakukan pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar. Biasanya posting akan dilakukan seminggu atau sebulan sekali. Seusai posting, akuntan perlu mencari besar saldo dari tiap-tiap akun dan kemudian meringkasnya ke dalam suatu daftar toko saldo. Selanjutnya,
dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja. Pada akhir dari suatu periode akuntansi, seluruh rekening nominal harus ditutup dengan saldo 0. Kemudian dilakukannya penyusunan jurnal penutup. Langkah terakhir ialah langkah opsional, yakni penyusunan jurnal pembalik. Contoh soal jurnal akuntansi perusahaan dagang. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017 sebagai berikut. Tanggal 1 Maret transaksi dibeli barang dagang senilai 8 juta rupiah dengan terminan 4/14 N/30. Maret 3 dijual barang dagang 4.500.000 rupiah, diterima tunai 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Beban pokok yang dijual 3.800.000 rupiah. Penjualan dilakukan kepada CV Adil. Maret tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai 500.000 rupiah. Maret tanggal 5 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000 rupiah. Maret tanggal 7 dibeli barang dagang 5 juta rupiah, dibayar tunai 2 juta rupiah, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Tanggal 8 Maret transaksi dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 rupiah dari penjualan kepada CV Adil. Beban pokok penjualan sebesar 168.000 rupiah. Maret tanggal 10 dijual lagi barang dagang seharga 6 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari barang jual. Tanggal 13 Maret diterima per kasus dari debitur CV Adil atas penjualan yang lalu. Tanggal 15 Maret dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Maret yang lalu. Maret tanggal 17 diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret, yakni sebesar 1 juta rupiah. Maret tanggal 20 diterima per kas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Maret tanggal 25 dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Maret tanggal 29 dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Pencatatan Jurnal Umum Metode Perpetual. Tanggal 1 Maret keterangan persediaan barang dagang utang dagang. Debit 8 juta rupiah, utang dagang 8 juta rupiah dikredit. Maret tanggal 3 kas didebit 900.000 rupiah, piutang dagang 3.600.000 rupiah dikredit. Penjualan 4.500.000 didebit. Beban pokok penjualan 3.800.000 dikredit. PSD barang dagang 3.800.000 didebit. Maret tanggal 4 utang dagang 500.000 rupiah didebit. PSD barang dagang 500.000 rupiah dikredit. Maret tanggal 5 PSD barang dagang 80.000 rupiah didebit. Kas 80.000 rupiah dikredit. Tanggal 7 Maret keterangan PSD barang dagang 5 juta rupiah didebit. Kas 2 juta rupiah dikredit. Utang dagang 3 juta rupiah didebit. Maret tanggal 8 retur penjualan 200.000 rupiah dikredit. Piutang dagang 200.000 rupiah dikredit.
PSD barang dagang Rp168.000 di debit. Beban pokok penjualan Rp168.000 di kredit. Maret tanggal 10 piutang dagang Rp6 juta di debit. Penjualan Rp6 juta di kredit. Beban pokok penjualan Rp4.800.000 di kredit. PSD barang dagang Rp4.800.000 di kredit. Maret tanggal 13 kas Rp3.332.000 di debit. Pot penjualan Rp68.000 di kredit. Piutang dagang Rp3.400.000 di debit. Maret tanggal 15 utang dagang Rp7.200.000 di debit. PSD barang dagang Rp300.000 di kredit. Kas Rp7.500.000 di debit. Maret tanggal 17 retur penjualan Rp1 juta di debit. Piutang dagang Rp1 juta di kredit. Maret tanggal 20 kas Rp4.900.000 di debit. Pot penjualan Rp100.000 di kredit. Piutang dagang Rp5 juta di kredit di debit. Maret tanggal 25 utang Rp3 juta di debit. Kas Rp3 juta. Maret tanggal 29 kas Rp3.750.000 di debit. Penjualan Rp3.750.000 di kredit. Beban pokok penjualan Rp3 juta di debit. PSD barang dagang Rp3 juta di kredit. BPP sama dengan Rp3.750.000 dikurang 25% dikali BPP sama dengan Rp3.750.000 per 1,25 sama dengan Rp3 juta. Jumlahnya jadi Rp59.698.000 di debit. Di kredit Rp59.698.000 di kredit. Pencatatan jurnal umum metode periodik. Tanggal 1 keterangan pembelian Rp8 juta di debit. Utang dagang Rp8 juta di kredit. Maret tanggal 3 kas Rp900.000 di debit. Piutang dagang Rp3.600.000 di kredit. Penjualan Rp4.500.000 di debit. Maret tanggal 4 utang dagang Rp500.000 di kredit. Retur pembelian Rp500.000 di debit. Maret tanggal 5 beban ongkos angkut Rp80.000 di debit. Kas Rp80.000 di kredit. Maret tanggal 7 pembelian Rp5 juta di debit. Utang dagang Rp3 juta di kredit. Pembelian Rp2 juta di debit. Tanggal 8 Maret retur penjualan Rp200.000 di debit. Piutang dagang Rp200.000 di kredit. Maret tanggal 10 piutang dagang Rp6 juta di debit. Penjualan Rp6 juta di kredit. Kas Maret tanggal 13 kas Rp3.332.000 di debit. Pot penjualan Rp68.000 di kredit. Piutang dagang Rp3.400.000 di debit. Maret tanggal 15 utang dagang Rp7.500.000 di debit. Pot pembelian Rp3 juta di kredit. Kas Rp7.200.000 di debit. Maret tanggal 17 retur penjualan Rp1 juta di debit. Piutang dagang Rp1 juta di kredit. Maret tanggal 20 kas Rp4.900.000 di debit. Potongan penjualan Rp100.000 di kredit. Piutang dagang Rp5 juta di debit.
Maret tanggal 25 utang dagang 3 juta rupiah di debit, kas 3 juta rupiah di kredit. Maret tanggal 29 kas 3.750.000 rupiah di debit, penjualan 3.750.000 rupiah di kredit. Jumlahnya 40.930.000 rupiah di debit, 47.930.000 di kredit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.